Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya, solih-solihah ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni hukma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya, solih-solihah. Berikutnya kita membaca janji siswa ya. Seperti biasa ya. Kita janji siswa dulu. Bentar. Gini, gak ada suaranya. Kok gini teh? Kok nggak masuk ya? Bentar. Nanti mau ke TK nggak? Lama Ustaz. Iya. Ada ya? Bentar. Ada. Udah muncul belum di tempat kalian HP-nya? Janji siswanya sudah muncul belum? Belum ya? Oke, tirukan aja ya setelah Ustadz bacakan ya, kayak dulu biasa deh. Nggak usah lihat dulu, nggak apa-apa. Ya. Janji siswa SDIT Permata Hati. Janji siswa SDIT Permata Hati. 1.
Satu. Patuh dan cinta pada Allah, Patuh dan cinta pada Allah. Rasulnya, Rasulnya. orang tua, Orang. ustadz, ustadzah, Ustaz. dan seluruh karyawan Permata Hati. Dan seluruh mata hati. Dua, Dua. selalu menutup aurat Selalu menutup di mana saja saya berada. di mana saya berada. Tiga, tiada hari Tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. bersahabat dengan Tuhan. Empat, menyertakan ikhlas Menyertakan ikhlas dalam setiap amal perbuatan. dalam perbuatan. Lima, Lima. membudayakan senyum, Membudayakan senyum. salam sapa, Salam sapa. sopan santun pada sesama. Sopan satu sesama. Enam, sholat 5 waktu Waktu secara tertib dan tepat waktu. secara tertib dan tepat waktu. Tujuh, rajin belajar Rajin belajar dan semangat berjuang dan semangat meraih cita-cita. rasa cinta. Delapan, Delapan. Anda sebagai siswa SDIT Permata Hati hingga akhir hayatku. Baik, ya. Jadi siswa ini sudah pada hafal semua? Ya, baik, kalau mulai pembelajaran solih-solihah diharapkan mematikan mikrofonnya dulu ya. Nanti kita gantian ngomongnya. Kalau Ustadz ngomong solih-solihah diam. Kalau solih-solihah ngomong Ustadz diam, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo. Bisa. Nah, Pak, terima kasih sudah dimatikan mic-nya ya. Baik. Jangan lupa yang belum komen di kolom chat untuk absensi ya. Walaupun di sini sudah muncul, ini barangkali menggunakan emailnya orang tua yang belum ganti namanya ya, solih-solihah ya. Baik, selanjutnya kita mulai pembelajaran ya. Nah, di sini, oh iya, kemarin kalian liburan selama 2 pekan itu ngapain saja ya? Nah, baik, itu terkait ada yang liburan, ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah saja, ada yang pesta makan-makan bersama di akhir tahun ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait pengalaman ya, nah silahkan bisa dibuka halaman 1 ya, solih-solihah ya. Di situ ada teks pengalamanku. Nah, setiap orang memiliki pengalaman. Begitu juga dengan solih-solihah. Nah, pengalaman itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, di tempat wisata, ataupun di tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ya. Tempat bermain juga. Nah, pengalaman. Nah, terkait pengalaman di sini ada gambar di HP kalian muncul ya gambarnya ya. Di sini ada gambar apa ini? Ada satu keluarga sedang melakukan
kerja bakti atau membersihkan kebun bunga bersama-sama. Ini juga termasuk pengalaman. Nah, pengalaman ini bisa kalian ceritakan dalam bentuk tulisan ya, bentuk tulisan cerita ataupun dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini gambarnya itu bisa tahu, oh, ini satu keluarga sedang membersihkan kebun di depan rumahnya atau di saat liburan. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada gambar apa ini? Nah, ada yang juara. Nah, ini juga termasuk pengalaman ya. Juara apa ini? Ada juara 1, juara 2, juara 3 tentang lomba puisi. Nah, mungkin ada lomba putusan ya di kampungnya atau di sekolahnya. Kemudian ini bertiga ini ada siapa aja ini? Benny, Siti, dan satunya siapa ini? Nah, ada yang masih ingat? Yang satunya siapa? Nah, ini mereka juara lomba puisi. Baik juara 1, 2, 3 itu pengalaman yang membahagiakan. Nggak ada ya? Nggak tahu. Berikutnya, ada gambar apa lagi itu? Di gambar nomor 3. Nah, ini sedang melakukan permainan. Ini kelas Al-Farabi misal ya. Nah, sedang melakukan permainan. Ada yang tahu ini permainan apa namanya? Gobak sodor, pintar ya. Ini gobak sodor ini satu kelas. Nah, gimana caranya biar dari ujung satu, ujung kiri sini ya. Nih kursornya dilihat ya. Ujung kiri atau bawah dan sampai ujung atas. Nah, kalau yang berhasil dapat poin 1. Nah, tapi kalau yang kesentuh itu akan kalah ya, keluar. Jadi bertukar kelompok. Ya, yang biasa menyerang. Berikutnya ada nomor 4. Ada pengalaman lagi nih, jalan-jalan wisata. Wisata kemana ya, Solih-Solihah ya? Ini ke hutan atau ke laut. Nah, ya. Ini dari tebing bisa lihat laut yang sangat luas, kemudian berbagai tanaman ya ataupun dedaunan yang hijau. Nah, di sini pengalaman ini hiking ya. Ada yang pernah hiking ke atas, naik gunung atau bukit? Nah, kalau yang belum nanti dicoba ya sama bersama keluarga. Kalau yang belum ya sambil jalan-jalan aja di sekeliling dulu nanti untuk latihan. Soalnya kalau hiking itu perlu tenaga yang luar biasa. Nah, itu di antara pengalaman-pengalaman baik itu pengalaman yang menyenangkan ya, banyak yang pengalaman menyenangkan ya. Nah, berikutnya perhatikan kegiatan Benny berikut. Nah, di sini ada gambar Benny sedang naik apa ya ini Solih-Solihah ya? Naik tangga. Ya, pintar naik tangga. Nah, kalau Ustadz tanya, kalau yang mau jawab tinggal diaktifkan mikrofonnya ya. Tapi kalau udah nggak mau jawab, tanya nanti mikrofonnya dimatiin sendiri. Nah, sudah bisa kan Solih-Solihah ya? Ada yang gambar mic itu. Nah, itu bisa di on ataupun di off kan. Gimana? Ustadz, Iya, dalam suaranya Ustadz terlalu dengar, tidak terlalu keras. Oh ya, baik. Ustadz keraskan ya suaranya ya, Mas Mirza. Nah, berikutnya. Di sini ada gambar siapa tadi ini? Benny. Lagi apa ya ini? Atasnya lagi benerin apa ini? Benerin jam. Benerin jam. Jamnya baterainya habis, mau diganti baterainya. Nah, ini naik tangga. Nah, sama bundanya ditanyain, hati-hati ya. Nah, kemudian tiba-tiba nah, jadi jam dinding di rumah Benny itu mati ya. Ibunya minta tolong, Mas Benny, minta tolong itu baterainya digantiin ya. Kamu naik tangga ini. Nah, kayak gitu. Benny-nya kemudian naik tangga, ngambil jam untuk diganti baterainya. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Tiba-tiba jamnya terjatuh, Solih-Solihah. Nah, kira-kira kalian kalau sebagai Benny bilang apa? Kalau jamnya jatuh itu? Meminta maaf. Iya, minta maaf pada siapa? Solih-Solihah. Jam.
Coba deh jam. Oh, jamnya nggak usah diminta maafin. Sama siapa? Ibunya Benny. Iya, sama ibunya Benny, pintar. Bilang maafnya gimana? Ada yang tahu? Coba. Bilang maafnya gimana, Benny? Ada yang tahu? Maafkan Benny ya, Bu. Maafin Benny ya, Bun. Menjatuhkan jamnya, Benny nggak sengaja, kayak gitu ya. Nah, kalian kalau melakukan kesalahan, biasanya minta maaf juga nggak? Ya. Minta maaf ya. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf ya. Jangan marah-marah. Gimana sih jamnya mau dibenerin baterainya kok malah jatuh? Nyalahin jamnya. Nggak boleh ya. Tapi minta maaf yang baik itu karena melakukan kesalahan. Nah, kalau enggak berarti nggak usah meminta maaf ya. Misal berantem. Ya, itu juga perlu minta maaf. Nah, berikutnya di halaman 4, coba bukunya di halaman 4 ada pertanyaan nih. Apa yang terjadi dengan jam dinding tadi? Siapa yang menjawab? Jatuh. Jam dindingnya kenapa? Rusak. Iya, rusak. Jatuh, pintar. Siapa yang mengambil jam dinding? Siapa yang ngambil? Benny, pintar. Berikutnya, mengapa jam dinding jatuh? Jatuhnya kenapa? Oleh Benny. Iya, kenapa jam dindingnya jatuh? Karena terlepas. Jadi lepas dari tangannya ya, mau dibenerin baterainya, jatuh kayak gitu. Ya, terlepas tidak sengaja. Berikutnya, bagaimana cara mengambil jam dinding? Nah, ini jam dindingnya mau diambil nih. Pakai apa? Pintar, pakai tangga. Nah, siapa yang pernah naik pakai tangga? Enggak pernah. Oh, belum. Belum pernah. Jangan ya, kalau tidak didampingi ayah bunda nggak boleh naik tangga. Pernah. Ya, yang udah pernah berarti hati-hati ya kalau mau naik lagi. Berikutnya pertanyaan yang kelima. Benny pernah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Meminta maaf. Meminta maaf. Pintar. Nah, sudah pintar nih ya, Solih-Solihah ya. Nah, berikutnya di sini di halaman 5 ya, atau di gambar HP kalian. Nah, ada percakapan. Nah, apa ini? Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Nah, kayak gitu Benny-nya nanya nih. Nah, Benny lupa nama satuannya. Nah, ibunya jawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Nah, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Nah, seperti itu ya, Solih-Solihah ya. Nah, coba penggarisnya mana? Ada ya? Coba disiapin semua penggarisnya. Penggarisnya dikeluarin. Nah, ini yang namanya penggaris ya. Pada punya semua kan? Nah, ini penggarisnya. Nah, ya. Pintar. Ayo dikasih tunjuk di kamera semua. Iya, pintar. Sudah semua ya mempersiapkan penggarisnya ya. Baik, di sini untuk penggaris ya. Untuk yang atas ini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 8 ini ya. Lihat semua Solih-Solihah. Ya, yang kecil ini atau satuan yang atas ini namanya cm. Ya, kalau yang bawah yang angkanya besar ini ada 1, 2, 3, ini satuan inci. Itu untuk kalian tahu saja. Nah, untuk sebelumnya kalian perlu tahu hari ini adalah satuan cm. Cm singkatan apa ya tadi Solih-Solihah ya? Cm singkatan apa tadi? Sentimeter.
sentimeter, pinter. Nah, cara mengukur menggunakan penggaris gimana ya? Oh iya, penggaris itu untuk mengukur panjang. Jadi kalian kalau mau tahu, nah panjang HP-nya saya berapa ya? Berapa senti ya Ustadz ya? Nah itu tinggal diukur ya, salih-salihah ya. Atau mau, aduh panjang kakiku berapa sih Bun? Nggak gitu. Itu belum tahu. Atau panjang telinga. Nah itu bisa pakai penggaris ya. Atau panjang pensil kalian. Nah, pengen tahu panjangnya berapa? Nanti kita ukur bersama ya, salih-salihah ya. Nah, di sini cara menggunakan penggaris atau menghitungnya gimana? Nah, ini Ustadz contohkan ada pensil ya, ini warna kuning ya, bisa dilihat semua? Ya. Nah, bawahnya sudah tak kasih penggaris nih, udah Ustadz foto. Di sini ada 0, angka 0. Nolnya ditaruh di salah satu ujung benda. Nah, di sini yang ada pensilnya ujungnya tak kasih nempel dengan angka nolnya atau garis nol ini ya. Berikutnya ujung satunya itu nempel di angka berapa? Nah, itu panjangnya berapa? Nah, kira-kira panjang pensil ini berapa? Ada yang tahu? 6. Ada lagi yang beda? 6,5. Iya, ada lagi yang mau jawab? 16. 16 gak ada angka 16. Ayo, panjangnya berapa? Ada yang jawab 6 cm, ada yang jawab 6,5 cm. Yang benar yang mana nih? 2 cm. 2 cm, kok malah 2 cm? Berapa? 2 cm. 6,5 sentimeter atau 6,5 cm. Kalau setengah itu 0,5 ya, kasih belakangnya 0,5. Nah, berikutnya di sini panjangnya berapa ini kalau yang ini? Nah, ini ada ballpoint. Ballpoint. Waduh, ini ada yang kecil ya, gambar Ballpoint kecil. alias ballpoint poran. Panjangnya berapa nih kalau bolpennya? 14. Berapa? 14. Pintar. Sampai sini paham untuk cara mengukur menggunakan penggaris? Oh. Jadi yang ujung itu ditemuin dengan angka 0, yang garis 0 ya, yang di sini nih. Nah, kemudian ujung satunya itu di angka berapa lah itu panjangnya. Kalau ini berarti panjangnya ballpoint berapa ini? 14 cm. apa? 14 cm. Iya 14 cm atau 14 cm. Nah, berikutnya kita akan praktek ngukur ya. Nah, di sini coba. Nah, ya, di sini penggarisnya sudah ada semua? Udah. Nah, coba. Nah, ini penggarisnya Ustadz ya, yang dari besi. Kalau yang dari plastik sama Sama aja. Us. Iya, sama, pinter. Besi. Nah, di sini ada apa ini ya? Ustadz megang apa ini? Ada gambar. Spidol. Kira-kira panjangnya spidol berapa? Nih dilihat ya. Berarti yang ujungnya sini atau yang ujungnya sini ditempelin di angka 0, garisnya angka 0 ya. Kemudian yang ujung satunya itu di angka berapa? Itu berarti panjangnya. Nah, seperti ini nih. Nih, Ustaz pakai ujung 0-nya ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira ini panjangnya berapa ya? Lihat. Di angka berapa nih? Nih ujungnya udah nemu nih ya di garis di angka 0. Yang satunya berapa di berapa nih? 11. Bukan 11. Ini di yang hitam. Nah, berapa nih? 15. Ya 15 ya. Nah, ini rada. Aku nggak lihat. Oh, nggak lihat. Ini. Oh Lihat ya? iya. Ini panjangnya berapa ini? Ini ujungnya nempel di 0 ya. 15 cm. Yang gerak nih, nempel di 0. Ujung satunya di angka berapa itu panjangnya? Berarti angka berapa nih? 15 apa solihah? Sentimeter. Pinter, 15 cm. Nah, berikutnya
Ustaz mau ngukur apa lagi ya? Ustaz mau cari benda dulu deh. Nah ini ada yang tahu nih buku apa nih? Buku kontrol. Buku kontrol ya. Kira-kira buku kontrol ini panjangnya berapa ya? Ayo kita ukur bersama. Nah, kasih ujungnya dimentok di angka 0 ya. Kemudian ujung satunya di angka berapa ini? Kok semuanya jadi kayak gini sih? Angka berapa ini? 16. 16 pintar. Berarti panjang buku kontrol berapa? 16 cm. Nah, seperti itu ya Solih-Solihah ya. Nah, silakan dibuka di halaman 8 Solih-Solihah. Sudah buka halaman 8? Apa? Halaman 8 sudah dibuka Solih-Solihah? Nah, di sini ya ada latihan nanti Solih-Solihah ya. Itu dikerjain di LK. Nah, caranya gimana? Kalian tulis nama bendanya terserah. Mau penghapus, mau pensil, atau mau buku, atau mau apa ya, rautan, atau benda-benda lain. Itu silakan kalian cari bendanya 3 ya. Kemudian diukur panjangnya berapa cm. Nanti ditulis di buku tugas atau di LK. Paham ya Solih-Solihah ya? Nah, kalau penggaris ini kan panjang apa pendek nih? Nah, panjangnya segini saja ya. Nah, kalau segini itu misal buat ngukur laptop, buat ngukur HP, bisa ya, buat ngukur buku. Nah, kalau penggaris ini digunain untuk ngukur yang bendera, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Enggak ya. Sasarannya panjangnya kecil. Sama apa namanya tiang bendera panjangan mana? Tiang bendera. Misal kalian nih, ini mau buat ngukur panjang mobil, bisa nggak? Karena nggak bisa ya. Kenapa? Karena panjang mobil itu lebih panjang dari penggaris. Tapi kalau penggaris ini buat ngukur panjang mobil mainan, bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa, karena panjang mobil mainan itu lebih kecil dari penggaris. Bisa diukur berarti ya Solih-Solihah ya. Ini paham? Nah, berikutnya. Apanya? Apa Mbak? Mau tanya? Ya silahkan. Tanya apa? Bukan Ustaz, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya nggak? Nah, ini ada gambar jam. Ya, jamnya ada banyak, jam beker ya. Ada dari nomor 1, 2 sampai 6. Sama di buku kalian halaman 9. Sama di buku kalian halaman 9. Nah, boleh lihat buku, boleh lihat di HP ya. Nah, nomor 1 ada gambar apa ya Solih-Solihah ya? Tisu. Bukan tisunya, apa itu yang kuning itu namanya? Kotak tisu. Kotak tisu atau wadah tisu, pinter. Nah, kira-kira kotak tisu itu bisa diukur dengan penggaris nggak ya? Iya. Bisa? Bisa, berarti bisa ya. Kalau bisa dikasih conteng. Nah, tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini Ustaz tanya langsung saja. Ya. Berikutnya nomor 2 ada gambar apa ya itu Solih-Solihah? Gambar mobil. Mana nggak ada mobil? Gambar apa itu? Yang warna oranye atau merah? Lihat. Pintu, pintar. Nah, kalau pintu itu kan panjang ya, tinggi ya. Kira-kira bisa diukur nggak pakai penggaris? Enggak. Bisa diukur pakai penggaris panjangnya? Bisa nggak Solih-Solihah?
Tidak, pintar, karena panjangnya pintu lebih panjang dari penggarisnya ya. Nah, berikutnya nomor 3, ada gambar apa ya itu? Mejanya meja kecil itu ya. Nah, kira-kira bisa nggak diukur pakai penggaris? Bisa. Kayak meja belajar kalian yang kecil itu ya, atau meja di kelas kalian. Itu buat nulis itu bisa diukur menggunakan penggaris. Berikutnya nomor 4, ada gambar apa itu, Solihah? Tangga. Tangga, pintar. Bisa diukur nggak tangga itu panjangnya pakai penggaris? Nggak bisa ya. Hilang ya. Berikutnya nomor 5, gambar apa itu? Foto. Ya, apanya foto itu ditempatin di mana? Bingkai foto. Nah, bisa nggak bingkai foto itu diukur menggunakan penggaris panjangnya? Bisa, pintar. Berikutnya nomor 6, ada gambar apa itu? Di meja ada kotak, ada airnya, ada ikannya. Namanya apa ya? Akuarium. Akuarium panjangnya bisa diukur dengan penggaris nggak ya? Wah, pintar. Berarti Solihah sudah paham ya benda-benda yang bisa diukur dengan penggaris. Bendanya itu lebih kecil atau tidak terlalu panjang. Jadi bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris ya, Solihah. Baik. Di jam 8. Nah, di sini ada gambar ya, ada banyak nih. Nah, ada gambar apa ini kira-kira ya, nomor 1. Nah, halamannya di halaman 17 sama. Bukunya di halaman 17 ya, Solihah. Kalau mau lihat di HP juga bisa. Nah, di sini mana saja yang sesuai dengan pengenalannya sila pertama. Ada yang masih ingat bunyi sila pertama itu apa? Pancasila. 1. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, pintar. 4. Ayo yang panjang. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan kewakilan. Pintar. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Terakhir. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari gambar ini ya, yang ada 6, ini ada yang apa ini? Berdoa sebelum makan, gambar nomor 1. Kemudian gambar nomor 2, sedang bekerja bakti ya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Ataupun nomor 3, itu lagi apa itu? Merayakan tahun baru Imlek ya, itu orang China. Nah, ini dilihat sama Sitinya, masih berkawan baik. Nomor 4, ada yang sedang berdoa di vihara ya, atau di pura, di pura. Kemudian nomor 5, itu sedang berdiskusi menentukan acara Agustusan misal. Nah, kayak gitu ya. Kemudian nomor 6 itu adalah apa? Kematian, melayat ya. Kalau kita itu layat. Ya, layat atau takziah terhadap orang yang meninggal dunia. Ya, kita melayat. Nah, kira-kira dari 6 gambar ini mana saja yang termasuk pengamalan sila pertama yang bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa? Mana saja ya?
Nomor 1 termasuk nggak sila pertama? Masuk. Masuk nggak nih? Masuk pengamalan sila pertama nggak? Nomor 1 berdoa sebelum makan. Iya, masuk. Iya. Masuk nggak ya? Mana suaranya nggak dengar? Iya. Iya, bentar masuk ya. Berarti di masuk pengamalan sila pertama. Yang kedua, sedang kerja bakti. Kira-kira masuk nggak pengamalan sila pertama? Enggak. Tidak. Harusnya sila keberapa ya? Hilang. Sila keberapa? Kedua. 3. Persatuan ya. Nah, pintar karena bareng-bareng. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini apa ini? Berkawan dengan baik, tidak milih-milih teman. Baik itu yang dari Cina, dari Sunda, dari Papua, kita dari Jawa, kemudian ada yang Islam, ada yang Kristen, itu kita berteman. Itu sila keberapa ya? 2. Pintar berarti. Sila pertama bukan? Bukan. Pintar berarti disilang ya. Nomor 4. Nah, itu sedang berdoa di pura. Umat apa ya yang beribadah di pura itu? Hindu. Umat agama apa? Hindu. Hindu. Pintar. Itu berarti sila pertama bukan? Termasuk enggak? Pertama. Termasuk pengamalan sila pertama? Enggak. Enggak. Terus sila berapa? Pertama. Kalau tadi katanya enggak. Berarti termasuk ya sila pertama ya. Ditontek. Nah, pintar. Nomor 5 sekarang. Termasuk sila pertama bukan? Bukan. Sedang berdiskusi untuk mufakat, untuk musyawarah. Itu sila keberapa ya? 5. Kok 6? Enggak ada 6. Berapa? 4. 4. Sila keempat ya, nomor 5 ya. Berarti bukan sila pertama, disilang. Berikutnya, nomor 6. Saya. Orang meninggal, kemudian mau dimakamkan. Itu pengamalan sila pertama bukan? Kita berkunjung. Iya. Iya. Iya, pintar. Jadi yang termasuk pengamalan sila pertama tadi nomor berapa saja? 1, 4, 1, terus 4, terus 6. Ada berapa berarti totalnya? 3. Ada 3. Pintar. Nah, paham ya? Masih ingat berarti? Nah, di sini ada lagu ini. Alangkah indahmu. Ada yang tahu? Lagunya gimana? Kenapa? Iya, Sudah tahu semua ya? kita. Nah, kita coba nyanyi bersama-sama. Pakai musik saja ya. Oke, Ustadz playkan musiknya. Pada aku udah tahu. Kita nyanyi bersama. Halaman berapa, Ustaz? Halamannya, liriknya ada di halaman berapa ini ya? Yang di atasnya. Ada halaman 12, ada di halaman 10 ada. Terserah kalian, pilih saja. Bingung. Nampak gambarnya di HP kalian? Lihat gambarnya enggak? Belum. Gak ada. Dengar? Langit, langit. Dengar suaranya semua? Lagunya? Tapi enggak Oke, kita nyanyi bersama ya.
Alangkah sekali lagi ya. Nah, itu pelanginya ya, di belakangnya tuh. Dinaikin sama monyet sama gajah. Ayo lagi. Nah, oke. Nah, lagu pelangi ini ciptaan siapa tadi? Tuhan. Bukan pelanginya ya. Ciptaannya A.T. Mahmud. siapa? A.T. Mahmud. A.T. Mahmud. Ada yang tahu singkatan A.T. itu siapa? Tidak. Tidak tahu. Tanya. Siapa A.T. itu? Nah, nanti cari tahu ya. Nah, AT itu kira-kira apa? Nah, kita juga perlu tahu singkatannya dari pengarang-pengarang lagu ya, solid-solidnya ya. Nah, di sini sudah hafal semua ya terkait dengan pelangi-pelangi. Nah, sampai sini ada apa pertanyaan? Tidak. Ayo, siapa yang mau tanya? Boleh acungkan jari, acungkan tangan. Maaf. Siapa? Ayo. Ada yang mau tanya nggak? Sekolahnya kapan, Ustaz? Apanya? Sekolahnya kapan? Selesainya. Sekolahnya kapan? Oh, sekolahnya kapan? Nah, ini sedang sekolah spesialis. Kita sekolahnya online. Iya, untuk sekolahnya nanti ya nunggu surat dari dinasnya. Kalau sudah diizinkan berangkat, nanti kita langsung berangkat. Tapi untuk sekarang belum boleh. Nah, karena COVID-nya itu makin nakal, makin bandel ya. Dibilangin susah, suruh diem aja nggak mau. COVID-nya tuh. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, Ustadz yang tanya. Nanti kalian jawab ya. Ya. Oke, tadi Benny menjatuhkan apa? Jam. Jam dinding. Jam dinding mau dibenerin jatuh. Terus Benny bilang apa ya ke bundanya ya tadi ya? Minta maaf. Minta maaf. Coba minta maaf bunyinya gimana? Bilangnya gimana? Maafkan Ferry sudah Jatuhkan jam dindingnya ya, nggak sengaja. Pintar. Misal nih kalian nih nggak sengaja ngeinjek kakinya adiknya sampai nangis. Diinjek mbak ini, diinjek mas ini. Nah, kalian gimana? Diam aja atau malah ketawain, syukurin, atau malah gimana? Tanggapan kalian gimana? Minta maaf. Minta maaf. Coba minta maafnya gimana ke adik? Iya, maaf Dik ya, kok injek kakinya nggak sengaja. Seperti itu ya. Nah, hari ini kalian belajar untuk minta maaf. Kalimatnya sudah tahu ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita perlu meminta maaf.
supaya kita tetap bisa berteman. Nah, kalau tidak minta maaf kan kadang kita kesel. Ih, dia tuh ya nakal Ustaz. Masa pensil aku dipatahin terus pergi aja kayak gitu. Nah, mau nggak bertemanan sama teman kayak gitu? Enggak. Ntar besoknya nggak mau bermain lagi. Kamu nggak mau aku bermain sama kamu nakal kayak gitu. Nah, baiknya minta maaf supaya masalahnya selesai dan berjanji tidak diulang lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya hari ini juga belajar apa ini namanya? Alat apa ini? Garis. Garis. Cara mengukur panjang. Nah, cara mengukurnya tadi gimana? Salah satu ujung bendanya ditaruh di angka 0. Salah satu ujungnya di angka berapa itu yang menandakan panjang benda tersebut ya. Paham ya salih-salihah ya? Nanti di LK-nya dikerjain. LK-nya sudah lihat semua, sudah di-download di grup? Nah, kalau yang belum nanti minta ayah bunda ya. Bun, ayah, itu kata Ustaz, LK-nya suruh download. Nah, nanti mau solih-solihah ngerjainnya di LK boleh, di print, atau di buku tulis, disalin juga boleh. Terserah solih-solihah ya. Baik. Kemudian hari ini juga belajar lagu baru, lagu tentang pelangi. Nah, kalau pelangi itu diciptain siapa? Oh ya, kalau lagu pelangi kan diciptain Ate Masud, ya. Nah, kalau pelanginya sendiri itu diciptain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya, kalau di sini liriknya di langit yang biru pelukismu agung. Jangan lupa ya, agung bukan aku. Ada yang lupa. Pelukismu agung, siapa gerangan. Emang kamu bisa ngelukis pelangi di langit? Nggak bisa kan? Nah, yang ngelukis itu agung. Siapa yang maha agung? Ya, yang maha agung atau yang maha besar, yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Demikian ya untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti LK-nya dikerjain, tetap rajin sholat lima waktu. Nah, sholat duha. Sudah sholat duha semua belum? Belum. Ada yang sudah? Ya, yang sudah pintar. Ya, jempol dari Ustadz. Yang belum setelah ini sholat duha ya, solih-solihah ya. Nah, jangan lupa sarapan bagi yang belum sarapan. Tetap jaga kesehatan, jangan main-main jauh dulu ya. Kalau rada nggak enak, langsung banyakin vitamin, banyak minum madu. Nah, vitaminnya jangan banyak-banyak, maaf. Konsumsi vitamin, banyakin istirahat, banyak minum susu sama makan atau minum nih, minum ya, minum madu. Tugasnya apa? Apanya? Tugasnya kenapa? Apa? Di LK ya, di kelompok, di grup sudah ada grup WA. Atau yang pertama nih, ya mau nyatat. Yang pertama, kalian nyari 3 benda. Terserah mau penghapus, mau pensil, mau sepatu, atau mau apa, terserah kalian ya. Atau buku, diukur panjangnya, itu tabel ya, 3 benda. Nah, berapa cm, berapa cm. M itu tadi apa namanya? Sentimeter, pintar. Berikutnya yang kedua, Ustadz menyediakan gambar kegiatan ya. Nah, silahkan kalian kasih centang untuk kegiatan yang menggambarkan pengalaman sila ke berapa ya? Satu. Satu tadi udah, keberapa ya? Kedua, udah ketiga. Nanti di LK-nya dilihat ya. Tinggal dicentang-centang saja nomornya. Oke? Gampang ya. Nah, untuk LK hari ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang nanya, kita cukupkan. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar atau sudah terlaksana. Alhamdulillah. Nah, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf ya bila dalam penyampaian mungkin kurang memahamkan ataupun nanti yang kurang paham bisa tanya
Pak Ustadz, atau tanya ayah bunda, atau tanya kakak di rumah. Nah, seperti itu ya. Bunda, nah kayak gitu misal ada yang lupa. Nah, nanti bisa tanya ya. Nah, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan Ustadz pada hari ini walaupun sedikit dapat bermanfaat. Amin. Ya. Ayo, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah alamin. Dan kita doa ya, doa awal asri ya. Coba sikap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri pelajaran pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari besok ya, jam 8. Sebelum jam 8, nanti kalian mandi, pakai seragam, sudah sarapan, alhamdulillah. Kemudian berdiri di depan HP atau laptop, nunggu Ustadz ya, kita pembelajaran lagi. Baik, Ustadz akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.